namaku Laila. Malam itu, hidupku berubah dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Suara lantang seorang pria memecah kesunyian di ruang tamu rumah besar itu. Talak 3, aku ceraikan kau untuk selamanya. Aku tertegun di sudut, tubuh gemetar. Kalimat itu terdengar seperti petir yang menyambar tepat di telingaku. Seorang wanita bergaun mewah jatuh tersungkur di lantai, menangis meraung sambil memegangi gaun putihnya yang kini berantakan. Wanita itu adalah istri sah dari Arman, seorang pria yang dikenal di kota ini sebagai pengusaha kaya raya dan disegani banyak orang. Wajahnya keras, dingin, tanpa ragu sedikit pun saat mengucapkan talak 3. Aku hanya bisa berdiri menyaksikan dari balik pintu, seperti bayangan asing yang tak sengaja masuk ke dalam kisah mereka. Suara tangisan memecah ruangan, sementara Arman menutup mata sebentar, seolah menahan amarah yang hampir tak terkendali. Aku tidak tahu mengapa aku harus menyaksikan semua ini. Aku hanya gadis kampung sederhana, dipanggil ke rumah itu oleh ayahku. Katanya ada urusan penting. Tapi aku tidak pernah menduga urusan penting itu justru membawaku ke tengah pusaran rumah tangga orang lain. Jam terus bergulir dan suasana rumah semakin mencekam. Beberapa orang keluarga besar berdiri kaku, sebagian menunduk malu, sebagian lagi berbisik pelan membicarakan apa yang baru saja terjadi. Aku masih berdiri dengan hati berdegup kencang, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa jam setelah kejadian itu, aku dipanggil masuk ke ruang tamu. Ayahku ada di sana, wajahnya penuh kecemasan. Tangannya meremas-remas sarung yang ia kenakan. Aku tahu kalau ayah sudah begitu, pasti ada sesuatu yang berat hendak ia katakan. Laila, suara ayah bergetar. Demi keluarga kita, kau harus menikah dengan Tuan Arman malam ini juga. Aku terbelalak, napasku tercekat. Ayah, apa maksudnya? Aku dengan dia? Suaraku hampir tak keluar. Aku menatap Arman yang duduk diam di kursi, wajahnya pucat namun tetap terlihat angkuh. Pandangannya tidak jatuh padaku sama sekali, seakan aku bukan siapa-siapa. Ayah menunduk. Keluarga kita terlilit hutang, Laila. Kalau kau tidak menikah dengannya, kita tidak akan bisa membayar. Rumah kita bisa hilang. Dan dia butuh seorang istri malam ini, agar tidak menjadi aib besar setelah menceraikan istrinya dengan talak 3. Aku menutup mulutku dengan tangan. Tubuhku bergetar hebat. Ayah, aku bukan pilihannya. Aku hanya pelarian pengganti dari luka barunya. Aku tidak sanggup. Namun tangisku tidak mengubah apapun. Aku bisa melihat mata ayah yang berkaca-kaca. Ia begitu lemah malam itu, tak punya daya menolak tawaran yang bagi sebagian orang mungkin adalah rezeki besar. Tapi bagiku, itu bencana. Arman masih duduk diam, wajahnya dingin, seolah ini hanyalah keputusan bisnis biasa. Aku ingin berteriak padanya, ingin mengatakan bahwa aku bukan barang dagangan yang bisa diputuskan nasibnya hanya dalam satu malam. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Malam itu, pernikahan pun dilangsungkan. Sederhana, terburu-buru, dan tanpa rasa. Cincin dingin melingkar di jariku, menambah berat pada hati yang sudah remuk. Suara ijab kabul terdengar jelas, dan aku resmi menjadi istrinya. Istri yang tidak pernah dia pilih. Aku masih ingat tatapan orang-orang yang hadir. Ada yang memandangku kasihan, ada yang mencibir, ada pula yang hanya diam. Aku merasa seperti boneka yang dipertontonkan. Arman menyalami beberapa orang, lalu berdiri tanpa sedikit pun menoleh padaku. Di malam pertama itu, aku duduk sendiri di sudut kamar yang begitu luas. Kamarnya terasa asing, terlalu mewah untuk gadis sederhana sepertiku. Aku memandangi cincin di jariku, lalu menangis sejadi-jadinya. Apa ini takdirku ya Allah? Bisikku lirih. Menjadi istri tanpa cinta hanya sebagai pelarian dari luka orang lain. Tangisku pecah, dan aku tidak peduli meski mataku bengkak. Aku hanya bisa berharap masih ada alasan bagiku untuk bertahan. Aku tidak tahu, malam itu aku bukan hanya menikahi seorang pria kaya. Aku sedang masuk ke dalam badai besar yang akan mengubah seluruh hidupku. Tapi yang paling mengejutkan terjadi ketika aku menoleh ke arah meja rias. Di sana aku melihat sebuah bingkai foto. Foto seorang wanita cantik, tersenyum dengan gaun pengantin. Aku mendekat, dan hatiku serasa diremas. Itu adalah foto istri pertama Arman. Foto pernikahan mereka. Aku membeku.
Malam pertama yang seharusnya menjadi awal baru untukku, justru dipenuhi bayangan wanita lain. Dan aku sadar, mungkin selamanya aku tidak akan pernah bisa menghapus tempatnya di hati Arman. Aku menunduk, air mataku menetes. Aku bukan pilihan, hanya pelarian di malam talak 3. Lalu pintu kamar terbuka. Suara langkah kaki berat mendekat. Jantungku berhenti sejenak ketika suara dingin itu akhirnya terdengar. Aku tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Kalimat itu seperti belati yang menusuk tepat ke dadaku. Aku menatapnya, dan malam itu aku tahu, penderitaanku baru saja dimulai. Aku adalah Arman, dan jujur saja, aku tidak pernah merencanakan pernikahan ini. Malam ketika aku mengucapkan talak 3 pada istriku, seluruh hidupku seolah runtuh. Aku merasa kalah, hancur, dan kosong. Lalu tiba-tiba, tanpa pernah kuceritakan pada siapapun, aku mendapati diriku duduk di depan penghulu, mengucapkan akad dengan seorang gadis yang bahkan tidak pernah kukenal sebelumnya. Gadis sederhana bernama Laila. Saat itu, aku tidak menatap matanya. Tidak ada niat di hatiku untuk mengenalnya lebih jauh. Aku menikahinya bukan karena cinta, bahkan bukan karena pilihan. Aku hanya butuh menutupi luka yang baru saja kuciptakan sendiri. Aku ingin dunia melihatku masih tegar, masih kuat, masih seorang Arman yang selalu bisa mengendalikan keadaan. Padahal kenyataannya, aku sedang rapuh. Hari-hari pertama pernikahan kami berjalan seperti orang asing. Aku sibuk dengan pekerjaan, pulang larut malam, dan memilih tidur di sofa ruang kerja. Aku tidak peduli bagaimana perasaan Laila. Bagiku, ia hanya seorang wanita yang kebetulan kini sah menjadi istriku. Tidak lebih dari itu. Tapi ada sesuatu yang mulai mengusikku. Malam-malam setelah pernikahan, saat aku berpura-pura tidur, aku sering mendengar suara tangis lirih dari arah ranjang. Suara itu bukan teriakan atau ratapan keras, melainkan doa yang pelan. Namun begitu dalam. Ya Allah, suaranya bergetar, hampir seperti bisikan. Jangan biarkan aku jatuh cinta pada lelaki yang tak pernah menginginkanku. Doanya membuatku terdiam. Aku menutup mata rapat, berpura-pura tidak mendengar, tapi sebenarnya hatiku tergores. Aku merasa bersalah, meski aku tidak tahu kenapa. Bukankah sejak awal aku tidak pernah menjanjikan apapun padanya? Bukankah aku sudah jelas mengatakan bahwa aku tidak menginginkan pernikahan ini? Lalu mengapa doanya justru membuat dadaku sesak? Hari-hari berikutnya aku mulai memperhatikan hal-hal kecil darinya. Saat aku pulang kerja dengan wajah letih, ia diam-diam menyiapkan teh hangat tanpa banyak bicara. Saat aku sakit kepala karena beban pekerjaan, ia meletakkan minyak kayu putih di meja tanpa bertanya apa-apa. Ia tidak pernah menuntut. Ia hanya ada dengan caranya yang tenang. Laila berbeda dari wanita yang pernah ada dalam hidupku. Mantan istriku dulu selalu menuntut banyak hal. Rumah mewah, pesta, perhatian penuh, status sosial. Semua itu mampu kupenuhi, tapi ternyata tidak cukup membuat rumah tangga bertahan. Sedangkan Laila, gadis kampung sederhana itu hanya menunduk, menahan tangis, dan berdoa dalam diam. Aku mulai melihatnya bukan lagi sebagai pelarian. Ada cahaya kecil dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa kudefinisikan. Ia tidak pernah marah meski aku dingin. Ia tidak pernah membalas dengan kata-kata tajam meski aku mengabaikannya. Justru dalam doa-doanya, ia masih menyebut namaku. Tapi di balik semua itu, ada rahasia yang kusimpan sendiri. Rahasia yang selama ini kututup rapat, bahkan dari keluargaku. Tubuhku tidak lagi sekuat dulu. Beberapa bulan terakhir, aku sering merasa lemas. Kadang kepalaku berputar tanpa alasan. Terkadang, ada darah yang tiba-tiba keluar dari hidungku. Dokter sudah memberiku jawaban yang tidak ingin ku dengar. Penyakitku sudah parah. Tidak ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan. Hanya waktu yang akan menentukan. Aku tidak pernah menceritakan hal ini pada siapapun. Aku tidak ingin dikasihani. Aku tidak ingin dunia tahu bahwa Arman, pengusaha besar yang selalu terlihat tegar, sebenarnya hanya pria yang sedang menunggu ajal. Maka aku menikahi Laila bukan hanya sebagai pelarian, tapi juga sebagai tameng. Aku ingin terlihat kuat, meski kenyataannya aku rapuh. Namun semakin hari, semakin sulit bagiku menyembunyikan kelemahan ini. Ada kalanya aku terpaksa menutup pintu kamar kerja, menahan rasa sakit sendirian. Nafasku sesak,
Dadaku perih, tapi aku berusaha tetap berdiri tegak di hadapannya. Aku tidak ingin ia tahu. Sampai akhirnya malam itu datang. Aku baru saja selesai bekerja di ruang kerjaku. Kepala terasa berat, tubuhku lelah. Aku berdiri hendak melangkah ke kamar, namun tiba-tiba pandanganku berputar. Dunia terasa gelap. Aku terhuyung dan sebelum sempat berpegangan pada meja, tubuhku ambruk ke lantai. Darah hangat mengalir dari hidungku. Aku mendengar suara langkah cepat lalu teriakan panik. Arman. Ya Allah, Arman. Itu suara Laila. Ia berlari mendekat, tangannya gemetar saat mencoba menahan kepalaku. Aku bisa melihat wajahnya yang pucat, matanya yang penuh air mata. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Aku baik-baik saja. Suaraku lemah, hampir tak terdengar. Tidak, kau tidak baik-baik saja, katanya dengan suara bergetar. Ia lalu mencari sesuatu untuk menghentikan darah, namun darah terus mengalir. Aku ingin meyakinkannya, tapi tubuhku terlalu lemah. Dalam kepanikan itu, Laila berusaha mencari tisu di meja kerjaku. Dan saat itulah ia menemukannya. Sebuah berkas medis yang selama ini kusimpan di laci. Berkas itu terjatuh ketika ia menarik laci dengan tergesa-gesa. Matanya membesar, wajahnya kaku. Ia membaca beberapa lembar lalu menutup mulutnya dengan tangan. Apa ini Arman? Suaranya parau. Apa maksud semua ini? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya terdiam menatapnya dengan mata lemah. Aku tahu, rahasia yang selama ini kusimpan rapat akhirnya terbongkar. Aku mengidap penyakit mematikan. Dan waktuku tidak lama lagi. Bu mertua Arman. Sejak awal aku menentang pernikahan ini. Bagiku, Laila hanyalah gadis kampung sederhana, bukan tandingan untuk putraku Arman yang berpendidikan tinggi, terpandang, dan berpengaruh di kota ini. Ketika pernikahan itu diputuskan mendadak, aku marah. Aku merasa keluarga kami dipermalukan. Bagaimana mungkin seorang gadis asing yang tak pernah kukenal sebelumnya tiba-tiba menjadi menantuku? Namun malam itu, pandanganku goyah. Malam ketika tubuh Arman melemah, ketika putraku harus ditopang napasnya dengan selang dan obat-obatan, aku melihat Laila terjaga semalaman di sampingnya. Tangannya yang kecil menggenggam jemari Arman yang dingin, seakan memeluk seluruh luka putraku. Matanya merah, tapi ia tak beranjak sedikit pun. Air matanya jatuh, bukan dengan teriakan, melainkan diam-diam, seperti hujan malam yang hanya bisa didengar jika hati benar-benar peka. Aku terpaku, hanya duduk di kursi, menyaksikan bagaimana menantu yang semula kuanggap hina itu memperlihatkan cinta yang bahkan aku sendiri sebagai ibu kandung tak mampu memberikannya dalam bentuk yang sama. Ia tak tidur, ia tak mengeluh, bahkan ketika tubuhnya lelah. Ia hanya berdoa, pelan, lirih, seolah berbicara langsung dengan Tuhan. Aku mulai merasa malu. Selama ini aku buta oleh gengsi. Aku hanya ingin Arman mendapatkan pasangan setara yang bisa menjaga nama baik keluarga. Aku lupa bahwa kebahagiaan anakku bukan ditentukan dari status atau harta, melainkan dari hati. Di hari berikutnya, dokter memanggilku. Suaranya pelan, tapi kata-katanya menamparku. Bu, kondisi Tuan Arman sudah kronis. Penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Kami hanya bisa memperpanjang sedikit waktunya, tapi hasil akhirnya tidak akan berubah. Aku terdiam, rasanya dunia berhenti. Arman adalah anak sulungku, harapanku, kebanggaanku. Bagaimana aku harus menerima kenyataan bahwa hidupnya akan berakhir lebih cepat dari yang seharusnya? Aku berjalan gontai ke kamar Arman. Dan di sana, aku mendengar sesuatu yang membuatku semakin terguncang. Suara lembut, suara perempuan yang selama ini ku anggap tidak pantas. Ya Allah, bisik Laila dengan tangan masih menggenggam tangan Arman. Kalau memang aku hanya diberi waktu sebentar bersamanya, izinkan aku membuatnya bahagia. Jika ia masih mencintai orang lain, aku rela pergi. Aku bukan pilihannya sejak awal. Dadaku sesak. Aku menutup mulut agar isakku tidak terdengar. Menantu yang kuanggap tidak pantas, ternyata memiliki hati seluas langit. Ia rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan putraku. Sementara aku, ibu kandung, justru sibuk menjaga harga diri keluarga yang fana. Namun malam itu juga, takdir bermain lebih kejam lagi. Mantan istri Arman datang kembali. Wanita itu berdiri di depan pintu rumah dengan wajah penuh air mata, meratap, memohon. Arman, aku menyesal. Aku salah. Tolong, terima aku kembali.
Aku tidak bisa bertemu. Aku berdiri di samping, terbelah antara amarah dan iba. Wanita itu memang dulu kuanggap pantas untuk Arman. Cantik, kaya, dari keluarga terpandang. Tapi dialah yang meninggalkan Arman, yang menghancurkan rumah tangga mereka, yang membuat putraku akhirnya jatuh sakit, terpuruk, dan terluka. Aku melirik ke arah Laila. Gadis itu menunduk, wajahnya pucat. Tapi aku mendengar bisikan lirihnya, kali ini ditujukan langsung untuk suaminya. Jika kau masih mencintainya, aku rela pergi. Aku tidak ingin jadi beban dalam hidupmu. Hatiku luruh, air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Apa yang bisa lebih mulia dari seorang istri yang berani mengucapkan kata-kata itu? Ia tidak menahan, tidak memaksa. Ia hanya memberi pilihan, meski pilihan itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Arman terdiam lama. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tapi matanya menatap lurus pada dua wanita di hadapannya. Aku menggenggam dadaku sendiri, menunggu kata yang akan keluar dari bibir anakku. Lalu, dengan suara bergetar, penuh luka tapi juga keteguhan, Arman berkata, "Aku tidak butuh masa lalu yang kembali hanya ketika aku rapuh. Aku butuh seseorang yang bertahan di sisiku saat aku hampir mati. Dan itu bukan kau." Mantan istrinya terisak keras, nyaris jatuh terduduk. Namun Arman menoleh pada Laila, menatapnya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sejak pernikahan mereka. "Laila," suaranya parau, tapi jelas, "hanya kau yang bisa membuatku merasa hidup kembali." Aku tertegun. Dunia seakan berhenti. Untuk pertama kalinya, Arman mengakui perasaan yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya juga, aku sadar, gadis sederhana itu bukanlah pelarian. Ia adalah takdir yang Tuhan pilihkan, meski dengan jalan yang paling pahit. Namun, di balik haru itu, aku tahu badai belum benar-benar reda. Karena mantan istrinya tidak akan pergi dengan mudah, dan penyakit Arman tetap menunggu waktunya. Ku masih ingat jelas, bagaimana waktu terasa begitu kejam sejak hari-hari terakhir bersama Arman. Seakan jarum jam berlari lebih cepat, seakan malam dan siang hanya sekadar lewat tanpa memberi jeda. Setiap detik aku menyadari napasnya makin pendek, langkahnya makin rapuh, dan tubuhnya makin kurus. Tetapi dalam pandangannya, aku masih bisa melihat cahaya. Cahaya yang dulu tak pernah singgah untukku, kini hadir hanya untukku. Hari-hari itu, aku memutuskan untuk tidak pergi jauh dari sisinya. Aku menolak tidur nyenyak, menolak rehat panjang, hanya agar aku bisa berada di sampingnya. Aku tahu waktunya semakin menipis. Seperti lilin yang hampir habis, nyalanya justru semakin terang menjelang padam. Di pagi yang sejuk itu, Arman duduk di teras rumah, tubuhnya dibalut selimut tipis. Ia menatap taman kecil yang kupenuhi bunga kesukaannya. Matanya menerawang jauh, tapi senyum kecil tersungging di bibirnya. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Laila," suaranya pelan, hampir seperti bisikan, "kau tahu apa yang paling kusesali dalam hidup?" Aku menunduk, tak berani menatap matanya. "Mungkin karena menikahi aku tanpa cinta?" tanyaku getir. Arman menoleh, menatapku lama, lalu menggeleng lemah. "Bukan. Justru aku menyesal karena butuh waktu selama ini untuk menyadari bahwa aku mencintaimu." Dadaku serasa diremas. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Aku ingin berkata banyak hal, tapi bibirku keluh. Hanya tangis yang menjadi jawabannya. Sejak hari itu, ia mulai berubah. Ia sering memintaku duduk di sisinya, bercerita tentang mimpi-mimpi kecilnya, tentang masa lalu yang penuh kesalahan, tentang ketakutannya menghadapi ajal. Ia bahkan mulai mengajariku cara mengelola perusahaan yang kelak akan diwariskannya padaku, meski aku terus menolak. "Aku tidak bisa, Arman. Aku hanya wanita biasa. Aku tidak pantas." Tapi ia menggenggam tanganku lebih erat, suaranya bergetar. "Justru karena kau biasa, kau bisa melihat hidup ini dengan cara yang luar biasa. Aku percaya kau akan bisa menjaga semua yang kutinggalkan." Aku terdiam. Hati ini semakin perih, karena setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti perpisahan. Malam terakhir itu akhirnya datang, lebih cepat dari yang kukira. Langit mendung, hujan turun pelan di luar jendela kamar. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi wajahnya yang pucat namun tenang. Nafasnya tersengal, tapi genggamannya di tanganku masih begitu kuat. "Laila," katanya lirih, matanya menatapku dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Aku menunduk,
mendekatkan wajahku ke arahnya. Aku di sini, Arman. Maafkan aku karena pernah menjadikanmu hanya pelarian. Nyatanya, kaulah rumah yang kucari. Aku tak bisa lagi menahan tangis. Isakku pecah, tubuhku bergetar hebat. Arman, jangan pergi. Aku masih ingin bersamamu. Aku masih ingin merawatmu. Ia tersenyum. Senyum yang paling tulus yang pernah kulihat darinya. Senyum yang membuat hatiku runtuh sekaligus damai. Jangan menangis. Aku ingin pergi dengan tenang. Dan kau harus tetap hidup dengan bahagia. Aku memeluknya erat, mencium tangannya berkali-kali. Aku mencintaimu meski kau tak pernah memilihku. Laila, suaranya semakin lemah, matanya perlahan terpejam. Kau bukan pelarian, kau adalah jalan pulangku. Nafasnya perlahan berhenti, tubuhnya terkulai di pelukanku. Malam itu aku menjadi janda di usia yang masih muda. Aku tidak ingat bagaimana aku menangis, bagaimana aku meratap, atau bagaimana keluarganya datang memelukku. Yang kuingat hanya rasa hampa. Rumah yang tadinya penuh doa dan bisikan, mendadak sunyi. Dan di sanalah aku sadar, aku telah kehilangan cinta yang tidak pernah kupinta, tapi justru kuperjuangkan sepenuh jiwa. Hari-hari setelah kepergiannya begitu berat. Aku sering duduk di kamar sendirian, mendengar gema doa yang dulu selalu kuucapkan. Kadang aku merasa Arman masih ada, duduk di sampingku, tersenyum menenangkan. Kadang aku terbangun di malam buta, mencari-carinya, lalu sadar aku hanya bermimpi. Namun aku tahu, aku tidak boleh larut dalam duka. Aku ingin cintaku padanya abadi, bukan hanya dalam air mata, tapi juga dalam amal yang nyata. Dengan harta warisan yang ia titipkan, aku membangun rumah tahfiz untuk anak-anak yatim. Setiap suara lantunan Al-Quran yang menggema di dalamnya, kutujukan untuk Arman. Setiap doa dari bibir polos mereka, semoga sampai ke surga, menemani peristirahatan suamiku. Hari peresmian rumah tahfiz itu, aku berdiri dengan air mata yang menetes tanpa henti. Anak-anak kecil berlarian di halaman, suara mereka riang, berbeda jauh dari kesunyian hatiku. Tapi di balik semua itu, aku merasa damai. Aku bukan pilihanmu, Arman. Bisikku lirih sambil menatap langit, tapi biarlah aku menjadi pelarian terakhir yang menuntunmu pulang pada Allah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku bisa tersenyum dalam tangis. Karena aku tahu, cintaku dan cintanya tidak pernah berakhir. Hanya berpindah tempat dari dunia yang fana menuju keabadian.